Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Kami di sini akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rafli Putra Ramdhani. Nama saya Jara Susu Candika. Dan nama saya Desita Fadilah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syiki Abdurrahman dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Dasar 1945 secara singkat. Undang-Undang Dasar 1945 diresmikan menjadi Undang-Undang Dasar Negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada periode tahun 1999 sampai tahun 2002, UUD 1945 mengalami 4 kali amandemen yang mengubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Berikut sejarah lahirnya UUD 1945 Negara Republik Indonesia secara singkat. PUPKI dibentuk pada tanggal 29 April 1945. Badan ini merupakan badan yang merancang konstitusi 1945. Selama sesi pertama yang berlangsung pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada saat itu, Bung Karno menyampaikan gagasan dasar negara yang ia beri nama Pancasila. Pada tanggal 22 Juni 1945, 38 anggota BPUPKI membentuk Panitia 9 yang terdiri dari 9 orang untuk merancang Piagam Jakarta yang akan menjadi naskah pembukaan UUD 1945. Setelah dihapusnya kata dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemudian naskah Piagam Jakarta dijadikan naskah pembukaan UUD 1945 yang kemudian diresmikan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Pengesahan UUD 1945 ditetapkan oleh KNIP pada tanggal 29 Agustus 1945. Perkenalkan, nama saya Sada Permata Andin. Di sini saya akan menjelaskan tentang makna alinea pertama. Makna alinea pertama mengandung 2 dalil. Kedua dalil ini memiliki tujuan yang sama, yaitu meletakkan tugas dan tanggung jawab kepada bangsa dan negara serta warga negara Indonesia untuk senantiasa melawan penjajah dalam segala bentuknya. Juga menjadi landasan hubungan dan kerjasama dengan negara lain. Perkenalkan, nama saya Anissa Salsabila. Di sini akan menjelaskan tentang pokok pikiran pembukaan UUD 1945. Pokok pikiran persatuan, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan. Pokok pikiran ini menegaskan bahwa dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 melindungi dan meliputi segenap bangsa dan seluruh wilayah dengan mengatasi segala macam paham golongan dan paham individualistis. Dengan kata lain, penyelenggara negara dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara atas kepentingan golongan atau individu. Saudara, untuk menjaga kebersihan lingkungan, khususnya aliran sungai, anggota TNI dari Kodim 0833 Kota Malang bersama warga melakukan kerja bakti membersihkan aliran sungai dari sampah. Bersih-bersih sungai ini dilakukan sebagai bentuk pelestarian lingkungan serta antisipasi banjir menjelang musim penghujan. Aksi bersih sungai ini dilakukan di aliran Sungai Metro kawasan Merjosari, Kota Malang. Tidak hanya aparat dari Kodim 0833 dan warga, bersih-bersih sungai ini juga diikuti oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, Ormas, hingga sekelompok mahasiswa. Aksi bersih sungai diawali dengan apel dan pembacaan deklarasi kesadaran alamku hijau. Usai apel, warga dan TNI langsung turun ke aliran Sungai Metro untuk membersihkan aliran sungai dari sampah yang dibuang oleh warga. Komandan Kodim 0833 Kota Malang, Letkol Army Ferdian Primadona mengatakan, selain untuk membersihkan sungai dan menjaga lingkungan, aksi ini juga sekaligus sebagai bentuk kampanye kepada semua lapisan masyarakat untuk tidak membuang sampah di sungai. Pintar, ya memang banyak sampah-sampah ya. Saya sadari masyarakat ya mungkin masih banyak yang membuang sampah di sungai. Nah, kita menghimbau, di samping kita melakukan pembersihan juga, kita menghimbau masyarakat agar dapat menjaga kebersihan lingkungan. Salah satunya dengan tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang sampah di sungai, buanglah sampah pada tempatnya. Karena ya kalau kita bersihkan terus, tapi kalau di satu sisi ada orang lain yang tetap membuang limbah sampah di sungai, ya percuma, tetap kotor terus. Selain aksi bersih-bersih sungai, untuk menjaga kawasan tersebut tetap asri dan menjaga ekosistem sungai, secara simbolis, Komandan Kodim dan Ketua DPRD Kota Malang juga melakukan penanaman pohon dan melepas ikan di Sungai Metro. Dedi Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur.
Sementara itu, pemirsa, 3 pelaku tawuran yang menewaskan seorang remaja di Ciracas, Jakarta Timur, Minggu dini hari lalu ditangkap. Aksi tawuran tersebut disulut oleh aksi saling menantang melalui media sosial. Korban kemudian dikeroyok 6 orang. Ya jebol! Ya jebol! Inilah rekaman video amatir tawuran yang terjadi di Jalan Centex, Ciracas, Jakarta Timur, Minggu dini hari lalu. Sekelompok remaja mengeroyok korban yang terjatuh dan menganiayanya dengan senjata tajam jenis celurit. Korban, Fajar Setiawan yang masih berusia 16 tahun tewas. Dari hasil penyelidikan Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur dan Polsek Ciracas, 3 pelaku tawuran ditangkap. Salah satu diantaranya adalah remaja berusia 16 tahun. Tawuran tersebut ternyata terjadi berdasarkan kesepakatan antara para pelaku dan korban melalui media sosial. Jadi berawal dari korban ini saling menantang di Instagram, ya, media sosial. Korban sendiri tidak mengenal siapa pengeroyoknya. Karena saling menantang, maka ketika bertemu dengan para tersangka yang jumlahnya sekitar 6 orang, ya, akhirnya korban dikeroyok, kemudian dianiaya dan dibacok dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit. Polisi menyita senjata tajam yang digunakan untuk menghabisi nyawa korban. 3 pelaku yang sudah ditangkap akan dijerat dengan pasal kekerasan yang menyebabkan kematian dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Sementara 3 pelaku tawuran lain kini berstatus buron. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sekian dari kami, mohon maaf bila videonya kurang maksimal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.